Woi, bangun woi. Ngobrol dong, cerita Ricky tentang rekalibrasi. Jom. Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Kita ngobrol santai aja my friend. Udah lama banget saya nggak bikin video di YouTube. Karena apa? Karena saya sekarang sudah punya hobi baru, yaitu main TikTok. Buat my friend yang subscribe Cerita Ricky yang belum tahu kalau saya sudah punya TikTok, informasi juga, silahkan kamu follow atau lihat TikTok saya Cerita Ricky. Jom, kita akan ngobrol mengenai pengumuman terbaru. Tepatnya ini adalah satu statement yang dikeluarkan oleh Ketua Immigration Malaysia kemarin di saat diinterview oleh salah satu media newspaper ataupun media di Malaysia, ya media berita lah ya gitu di Malaysia bernama Cosmo. Dan statementnya saya sudah buat di TikTok, jadi kita lihat bareng-bareng ya statement dari Immigration Malaysia di TikTok saya ini. Nanti kita akan bahas. Jom, silakan my friend. Ini dia. Hot news dari Cerita Ricky, sumber Jabatan Immigration Malaysia. Seramai 150.000 pendatang asing tanpa izin telah dihantar pulang ke negara masing-masing menelusuri program rekalibrasi pulang pendatang tanpa izin oleh Jabatan Immigration sejak tanggal 21 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration, 3 negara yang mencatat jumlah tertinggi penghantaran pati ialah Indonesia, Bangladesh, dan India. Program rekalibrasi pulang adalah program yang bertujuan untuk memberi peluang kepada mana-mana pati yang berada di Malaysia untuk pulang tanpa dikenakan tindakan pendakwaan. Pati hanya perlu membayar Rp500 aja dan boleh terus pulang langsung ke negara asal. Bagi pati yang belum berpeluang pulang, program rekalibrasi ini telah pun diperpanjang hingga bulan Jun tahun 2022 katanya. Sementara untuk program rekalibrasi kerja, Khairul Zami berkata bagi pati yang ingin diambil bekerja semula, program rekalibrasi tenaga kerja masih berjalan hingga 31 Desember tahun ini. Bagaimanapun, program rekalibrasi ini akan ditamatkan pada tahun hadapan dan hanya yang mendaftar di dalam portal imigrasi akan diproses untuk diberikan pas lawatan kerja sementara. Majikan akan menerima sebanyak 70% daripada jumlah pekerja mereka yang telah mendapatkan kelulusan verifikasi di Jabatan Immigration. Nah, jadi sudah terjawab ya pertanyaan teman-teman Cerita Ricky yang kemarin bertanya apakah program ini akan diperpanjang. Ternyata benar, ini adalah klarifikasi resminya dari harian Cosmo bahwa program ini akan diperpanjang sampai bulan Juni 2022. Sekian hot news TikTok Cerita Ricky, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Assalamualaikum. Nah, jadi gitu my friend, isi dari statement yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia saat kemarin diinterview oleh salah satu media ya di Malaysia begitu. Dan singkatnya bahwa benar adanya rencana adanya perpanjangan untuk program rekalibrasi pulang yang asalnya hanya akan dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember tahun ini akan kembali, bukan akan kembali ya, tapi dan sekarang akan diperpanjang sampai tanggal akhir bulan Jun 2022. Jadi ini menjadi satu kesempatan buat teman-teman yang memang mau pulang dan belum sempet nih untuk mengurusi kepulangan dokumen untuk ikut program rekalibrasi pulang. Nah, buruan, cepetan. Mumpung adanya kesempatan untuk ikut program rekalibrasi pulang buat teman-teman yang memang niatnya mau pulang, silakan gunakan kesempatan ini untuk ikut program rekalibrasi pulang kalau kamu adalah seorang pati pendatang asing tanpa izin ya. Jadi hanya dengan membayar denda Rp500 aja kamu bisa pulang ke negara asal kamu, yaitu Indonesia dalam hal ini.
Karena kalau tidak ada program rekalibrasi pulang, maka dendanya akan sangat mahal ya. Gitu. Kemudian pertanyaan lain adalah bagaimana dengan program rekalibrasi kerjanya? Apakah program rekalibrasi kerjanya juga akan ikut diperpanjang seperti program rekalibrasi pulang yang tadi disebutkan? Ya, jujur aja, ini kan baru statement ya, statement di media begitu ya. Belum ada statement resmi yang benar-benar dari immigration, ada surat resminya, ini belum ada. Jadi so far, kalau kita mencoba pahami dari statement tadi bahwa untuk rekalibrasi kerja akan ditutup ya, akan ditutup pendaftarannya akan ditutup sampai tanggal 31 Desember 2021. Tetapi nih ketika prosesnya belum selesai di Immigration Malaysia ataupun di kedutaan pada saat tanggal 31 yang sudah daftar ya, yang sudah daftar, maka prosesnya terus akan berjalan sampai akhirnya adalah untuk saat ini sampai Jun 2022 begitu. Jadi kita tunggu aja peresmian dari statement ini. Kita tunggu surat resminya keluar begitu ya. Dan yang pasti kalau kamu sudah subscribe channel Cerita Riki ataupun TikTok Cerita Riki, pastinya tidak akan ketinggalan berita ini. Karena saya hanya akan memberitakan yang pasti-pasti aja. Kalau nggak pasti, ya buat apa juga gitu ya. Oke, satu saran buat saya, buat teman-teman nih yang mau ikut program rekalibrasi kerja, coba kita pikirkan lagi secara matang ya. Jangan sampai karena ada pengalaman beberapa teman-teman yang memang sudah ikut program rekalibrasi kerja, udah didaftarin sama majikannya, udah dibayarin depositnya, udah tinggal proses pendaftaran dengan jabatan tenaga kerja di KBRI, tiba-tiba berubah pikiran, banyak yang DM ke AA, saya mau pulang aja saya kayaknya nggak jadi ikut program rekalibrasi kerja lah Jadi jangan seperti itu. Dari sekarang sebelum kamu mau mendaftar nih majikannya, kamu pikirkan dulu baik-baik secara matang bahwa kamu sebetulnya maunya apa. Mau pulang atau mau kerja gitu. Dan harus konsisten dengan niat kamu tadi. Kalau mau pulang ya artinya kamu nanti akan menerima konsekuensi yaitu di blacklist 5 tahun. Kalau mau kerja, konsekuensinya ya kamu harus kerja minimal 2 tahun. Perjanjian kerja baru kamu bisa pulang. So think twice, pikirin dengan baik mau pulang atau mau kerja. Gak bisa di tengah-tengah, nanti bingung. Oke? Segitu aja info terhot terbaru yang lagi viral banget di kalangan PMI, TKI, pekerja WNI Indonesia di Malaysia. Semoga info ini bisa menjadi penyemangat, motivasi, dan juga informasi buat teman-teman yang memang lagi menunggu informasi ini gitu ya. Dan sekali lagi saya mohon kalian pikirkan baik-baik pilihan kamu, karena masing-masing pilihan ya ada konsekuensinya gitu ya. Oke, segitu aja. Sebarin ke teman-teman kamu yang ada di Facebook, Instagram, TikTok, ataupun juga WhatsApp tentang informasi dari saya. Dan jangan lupa bantu saya untuk subscribe channel Cerita Riki biar kamu semakin tahu. Oke? Dan follow juga TikTok saya. Yang pasti nggak bakalan rugi. TikToknya seru banget. Apapun saya akan ceritakan di sana juga. Oke ya, oke. Hatur nuhun, terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Dan juga yang baru bergabung dengan YouTube Cerita Riki. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.